Saya yakin bahwa dulu itu ada suatu perjanjian antara leluhur kita orang Tunato dengan alam yang disebut Nuswantoro. Nuswantoro itu nu hidup, swan itu adalah perjanjian, toro itu adalah kekuatan besar, tanpa toro tidak ada bandingannya. Jadi ada perjanjian hidup antara alam dan manusia itu yang memiliki kekuatan besar. Nah disitulah wujudnya apa? Budaya adat tradisi ya. Jadi ada sesaji, ada larung saji, ada sedekah bumi, ada gerbek guru. Itu yang masih dilakukan oleh orang-orang Jawa di sekitar Tunato. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat kalian semuanya. Kali ini saya mau menuju ke lokasi petirtaan Watu Gede yang lebih tepatnya berada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, guys. Jadi untuk ancar-ancar rute dan lokasi tersebut berada di dekat stasiun Singosari, teman-teman. Jadi kalau kalian dari arah Malang, kalian bisa langsung putar balik setelah rel kereta api stasiun Singosari ya guys. Untuk rute lokasi lengkapnya kalian bisa searching atau cari di Google Map. Kalian ketik saja petirtaan Watu Gede. Nanti kalian akan disuguhkan dengan rute lokasi yang tepat, teman-teman. Tempat petirtaan Watu Gede tersebut dulunya adalah merupakan tempat untuk mensucikan diri Putri Kaniades, teman-teman, sebelum sembahyang di Candi Supurawan. Dan tidak menunggu waktu berlama-lama lagi ya guys ya, kita siapkan cemilannya, siapkan kopinya, dan siapkan cerutunya. Ini saya mau sampai, dan kalian lihat di sebelah kiri saya ini adalah stasiun Singosari, teman-teman. Oke, tidak jauh dari sini, hampir 200 meteran ya teman-teman ya, di sebelah kanan menuju ke lokasi petirtaan Watu Gede. Oke guys, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam ya teman-teman. Kali ini saya sudah berada di petirtaan Watu Gede, yang lebih tepatnya berada di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari ya teman-teman, Kabupaten Malang. Dan yang perlu kalian ketahui, petirtaan Watu Gede tersebut adalah dulunya itu adalah tempat pemandian Putri Kaniades. Putri Kaniades tersebut adalah istri dari Tunggul Amadgung, sang penguasa kerajaan Tumapel ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasinya. Kita juga tanya-tanya kepada Bapak Juru Kunci tentang story, sejarah, dan gimana peradabannya zaman dulu ini digunakan untuk apa. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe
HM Adventure, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi-informasi terbaru, perjalanan-perjalanan terbaru, dan petualangan-petualangan terbaru dari HM Adventure. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Saya Pak Agus Irianto, saya sebagai juru pelihara jupel di Patirtan Watu Gede sini. Saya jadi juru pelihara di sini mulai tahun 1998. Sudah lama Pak? Ya lumayan. Halo Pak, ini saya tanya-tanya boleh ya Pak? Ya boleh silakan. Di Patirtan Watu Gede ini dulu, menurut buku yang saya baca ya Pak ya, itu tempat pemandian kan ya? Ya, kalau di dalam buku siapapun yang menulis nggak masalah, ya. Tapi kita tetap mengacu kepada sejarah, sejarah biar tahu ya. Memang banyak buku-buku mengatakan ini tempat pemandian kan ya. Kata-kata pemandian ini akhirnya banyak terpleset ya, dalam arti pengertian itu pemandian itu bisa dikatakan tempat mandinya atau apa ya, itu tidak seperti itu. Nah, kembali kepada pengertian sejarah, di mana tadi di papan pengumuman, papan informasi ya, di sana itu di mana di sini digali pada tahun 1931 pada waktu 1931 ya oleh Dinas Pendidikan Hilir Belanda pada waktu itu, di mana diberi nama Patirtan Watu Gede karena pada waktu itu ditemukan di desa Watu Gede, jadi disebut Watu Gede, Patirtan Watu Gede. Nah di situ kalau kita melihat dari sejarahnya, ada dulu ini adalah merupakan Taman Boboji. Ya, Taman Boboji itu berasal kata dari bentuk bangunan ini. Itu disebut bangunan beji. Oh, yang itu batu-batuan itu. Batu-bata seperti itu disebut bangunan beji. Artinya itu adalah tempat suci. Oh, tempat suci itu Pak ya? Ya, artinya adalah tempat suci. Jadi kata-kata Boboji itu adalah tempat untuk bersuci. Nah, disitulah sehingga kembali kepada sejarah lagi, di mana sejarah ini untuk mempelajari tentang adat ya, budaya ya, di mana dulu itu ada adat dari leluhur kita itu, di mana seorang putri itu sebelum menikah mereka itu harus disucikan. Jadi ada momen-momen seperti hari-hari tertentu, jadi seorang putri itu harus disucikan supaya apa? Supaya bisa menyambung rasa kepada para leluhurnya, mendapat berkah ilmu dari leluhurnya untuk membuka berkahnya alam. Nah di situ sehingga banyak sumber-sumber dari kitab atau buku ya, itu diterangkan di dalam Negara Kertagama atau kitab Pararaton ya. Terutama ini yang pernah saya baca itu ada kitab buku yang berjudul Katatanira Ken Angro. Katatanira Ken Angro. Katatanira Ken Angro ya. Ya, itu buku ini itu masih ada di desa Selepene, Buleleng, Bali. Nah, itu mengupas atau menerangkan tempat ini. Di mana dulu di sini dikhususkan pada putri-putri raja. Termasuk Putri Kendedes. Itu adalah anak raja, raja dari Tumapel, kerajaan Tumapel. Dulu sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan Tumapel. Karena apa? Di dalam
kitab perjanjian Mula Malurum itu diterangkan yang ada itu adalah ring Tumapel. Ring Tumapel. Ya, berarti suatu ring itu adalah kekuasaan. Jadi ada kekuasaan atau kerajaan yang disebut kerajaan Tumapel. Nah, diterangkan bahwa rajanya bernama Sri Maharaja Jayamarta. Nah, itu. Nah, Tumapel ini sendiri berasal kata dari tumempel. Tumempel. Ya. Dari mana kita bahasa? Kerajaan Tumapel ini diambil dari letak kerajaan ini, yang mana kerajaan ini dikelilingi gunung yang saling menempel, ditapeli gunung. Oh. Maka disebut kerajaan Tumapel. Oke. Nah, disebut ditapeli gunung. Nah, itu sehingga secara logika ini gunung ini kalau meletus jelas akan merusak Tumapel. Tapi kenyataannya sampai sekarang Tumapel atau wilayah Malang sekitarnya gunung-gunung ini meletus tidak pernah merusak sampai sekarang ya. Kemarin Kelut meletus, Semeru meletus, Bromo meletus, abunya nggak ada yang kesini. Nggak ada yang kesini. Ya. Oh ya, maaf Pak, Tumapel itu meliputi apa aja pegunungannya? Ya. Pegunungan di Tumapel. Kan mengelilingi gunung ini ada mulai dari Arjuna, Panderman, ya, Kawi, Kelut, Bromo apa sampai Semeru, Bromo itu kan melingkar. Oh gitu. Ya, jadi Tumapel diambil dari kata itu. Nah, ini yang disebut Tumapel. Itu sehingga saya yakin bahwa dulu itu ada suatu perjanjian antara leluhur kita orang Tumapel dengan alam yang disebut Nuswantoro. Nuswantoro itu nu hidup, swan itu adalah perjanjian, toro itu adalah kekuatan besar, tanpa toro tidak ada bandingannya. Jadi ada perjanjian hidup antara alam dan manusia itu yang memiliki kekuatan besar. Nah, disitulah wujudnya apa? Budaya adat tradisi ya. Jadi ada sesaji, ada larung saji, ada sedekah bumi, ada gerbek guru. Itu yang masih dilakukan oleh orang-orang Jawa di sekitar Tumapel sampai sekarang ini ya. Jadi seperti itu. Jadi sehingga kita masih apa ya, bisa dikatakan untuk persembahan atau rasa syukur kita kepada alam, sehingga alam akan memberikan berkah kepada masyarakat sekitarnya. Tuh, jadi di situ sehingga diterangkan di dalam kitab Kata Tani Rekenangrok itu dulu Putri Gendedes pada waktu disucikan siraman adat di sini, dia bisa membuka berkahnya alam dan menyatu dengan alam air yang ada di sini, sehingga alam yang ada di sekitar sini itu bercahaya, dan cahaya ini menyinari Putri Gendedes ini. Ya, cahaya ini menyinari Putri Gendedes ini. Pada waktu itu, kejadian itu diterangkan bahwa pada waktu itu Kenangrok sempat melihat, tanpa sengaja melihat. Kenangrok itu masih kecil. Ya, jadi sama Gendedes juga masih kecil. Sama-sama kecil. Ya, nah, di situ sehingga karena penasaran, sehingga Kenangrok mendekat. Setelah mendekat kok ternyata seorang putri. Maka diterangkan di dalam kitab itu, kemudian Kenangrok lari bertanya kepada gurunya yang bernama Empu Logawe. Empu Logawe. Kok ada putri yang bisa mendapatkan berkah sinar dari alam? Maka diterangkan bahwa putri yang bisa mendapatkan berkah seperti itu disebut Anarendra Anareswari, yang nanti akan melahirkan raja-raja di Nuswantoro atau tanah Jawa. Anarendra Anareswari, nah, yang akan melahirkan keturunan raja-raja di tanah Jawa. Maka disitulah sehingga dituliskan di dalam lontar yang bernama Lontar Sastra Ardi, yang ditulis oleh seorang empu yang bernama Empu Setyawidi. Itu di dalam buku Kata Tani Rekenangrok judulnya ya. Yang berbunyi menerangkan tempat ini ya. Berbunyi itu puniki matirta tanpa toro
hum wong gumuruh rasaning watek yang ikang anggubuhono ring tanah Jawa. Jadi artinya puniki matirta tanpa toro. Tempat ini di sini adalah air suci gitu, yang memiliki kekuatan tidak ada bandingannya tanpa toro. Hum wong gumuruh rasaning watak, hum doa. Siapa saja yang mau berdoa, ya, siapa saja yang mau berdoa dan menyatu gumuruh dengan sifat alam atau watak, ya, dengan rasaning watak sifat alam yang air yang ada di sini. Nah, yang ikang anggono ring tanah Jawa, yang itu yang maha kuasa akan memberikan ring tanah Jawa, kekuasaan yang ada di tanah Jawa. Nah, sehingga identik sampai sekarang itu diyakini para pimpinan-pimpinan raja-raja dari Nusantara atau Indonesia itu masih keturunan dari Kendedes, dan disitulah sehingga banyak pengertian-pengertian, entah mereka setuju apa enggak ngerti ya. Jadi ada yang pengertian itu presiden itu selalu orang Jawa. Oh iya. Jadi iya, seperti iya. itu. Iya, Itu iya, adalah betul. pengertian-pengertian itu mereka setuju apa enggak terserah. Iya. Itu kenyataannya banyak mendengung seperti itu. Iya. Kata-kata Iya, itu. enak, emang seperti itu. Nah, disitulah ya itu dikupas lagi nanti ya juga memang ketemu ya menurut toh. Seperti itu. Itu sudah menjadikan pakem di tanah Jawa. Pakemnya. Ya itu. Jadi ya kita harus paham tentang itu ya. Iya, iya. Itu. Nah, disitulah sehingga tanpa ada darah keturunan dari Putu Kendedes nggak mungkin jadi presiden gitu. Jadi cuman dikatakan tanah Jawa seperti itu. Nah, disitulah sehingga di sini sampai sekarang masih diyakini oleh orang-orang tertentu karena sesuai dengan kata-kata Taman Bersuci, tempat bersuci. Kata-kata suci itu adalah doa. Iya. Nah, di situ sehingga masih diyakini oleh orang-orang tertentu tempat ini untuk berdoa. Bagi mereka siapa saja yang mau yang mau berdoa secara istilahnya ritual ya, secara Islam itu. Jadi supaya apa? Supaya mendapat berkah dari leluhur dan berkahnya alam. Apakah Pak, di tempat percintaan ini hanya dikhususkan untuk bagi yang putri-putri aja? Gadis-gadis? Kalau dulu ya, Iya. kalau dulu ya. Nah, di situ sehingga kalau sekarang ya walaupun laki nggak apa-apa. Iya. Nah, disitulah sehingga dulu Kenaro sempat melihat tanpa sengaja kata-kata lari, kan dia kemudian lari bertanya kepada gurunya bernama Pulogawe, silakan seperti itu. Iya. Nah, kata-kata lari ini karena apa? Kenaro ini takut. Karena apa? Dia sudah melanggar adat. Melanggar adat. Ya, Seperti? di mana dia sudah masuk ke wilayah terlarang. Tempat ini tidak boleh diinjak atau boleh dikunjungi oleh orang laki-laki. Oh gitu. Nah, disitulah dia lari bertanya kepada gurunya. Kata-kata lari dia takut. Ya. Karena dia melanggar adat. Nanti kalau dia ketahuan, tertangkap, dia akan dihukum. Hukum adatnya apa? Hukum adatnya itu ada hukuman di depan batu, di mana batu ini dipersediakan untuk mengasah pedang, dia dipenggal. Patung berarti. Ya, Oh. jadi seperti itulah. Itu prasasinya ada di sana. Itu disebut batu goret. Mana itu Pak? Yang sebelah. Sebelah. Oh iya. Itu namanya. Batu Goret. Nah, di sini sehingga dulu setiap lubang-lubang itu ada arcanya. Iya. Arca-arca ini mengeluarkan air atau disebut arca jaladara. Jaladara itu jala duara. Jala duara ini adalah jala itu air, duara itu adalah tempat keluar masuk, tempat keluarnya air. Iya, tempat keluar masuk Jala air. duara itu setiap lubang-lubang. Nah, itu saya yakin itu adalah merupakan salah satu keyakinan dari leluhur kita. Kenapa kok ada jaladara? Kenapa arca itu dibuat dari batu? Kenapa? Batu itu adalah tempat energi. Ya. Tempat kalau orang dulu itu batu itu tempatnya ruh. Nah, disitulah sehingga
dia identik kalau berdoa itu selalu mencari tempat yang ada batu. Batu. Jadi seperti itulah candi itu dibuat dari jadi batu bata ini ada pengertian tersendiri. Jadi batu bata ini terbuat dari tanah, air, dan udara, api. Nah di situ sehingga tanah ini yang mengangkat diri kita supaya kita bisa mendapatkan bisa mengangkat derajat kita. Jadi kita nanti akan terangkat derajat. Seperti itu. Jadi dulu itu ada filosofinya, dan filosofi ini itu dipakai, benar-benar dipakai oleh orang dulu. Maka disitulah sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Kenapa kerajaan Singosari kok nggak ditemukan? Kenapa Mojopahit kok nggak ditemukan kerajaannya? Iya, karena kerajaan istana. Istana itu terbuat dari kayu, tempat tinggal raja. Tempat tinggal. Bukan batuan seperti ini? Nggak mau, orang dulu itu bertempat tinggal di batu. Kenapa orang batu itu tempatnya roh? Dia nggak mau. Jadi disitulah sehingga kenapa? Karena dari kayu itu dari pohon itu yang mengayomi manusia. Jadi kita biar ayomi oleh alam. Itu ada pengertiannya. Iya. Jadi nggak mau. Jadi disitulah begitu masa peralihan kekuasaan sehingga dibakar itu habis gak ono. Habis. Ya dibakar ya kayu kan. Iya. Terus nggak ada, maksudnya kayak ya, kalau seandainya ada pun itu prasasti seperti pendopo dan sebagainya dari batu-batu bata. Kalau untuk misalnya Pak seperti di candi-candi Sumber-Awan atau candi Singosari itu apakah memang setelah pemugaran atau memang setelah kalau menurut sejarahnya memang ada pemugaran. Jadi seperti Candi Singosari itu memang sudah dibugar, itu sudah seperti itu. Semua candi itu banyak yang dibugar, seperti semula, seperti istilahnya seperti dari BPJB, BP3 sekarang itu kok BPK sekarang. Itu istilahnya itu konservasi, kita itu tidak merenovasi tapi konservasi itu menjaga, melestarikan ya. Jadi seperti itu. Jadi mengembalikan keutuhannya. Jadi seperti apa itu ada pakem-pakemnya seharusnya seperti itu. Tapi memang lokasinya di situ. Ya. Jadi tempatnya tetap, letaknya itu nggak boleh dirubah. Jadi letaknya di situ ya di situ. Itu di situ. Ya nggak boleh dirubah ke sini. Maka disitulah ada undang-undangnya, hukumnya. Tidak boleh merubah letak. Itu kan ada di papan pengumuman ada ya. Oke, ya wis gitu. Ya biar tidak berlama-lama Pak ya. Ini saya satu lagi pertanyaan terakhir. Nah, di situ Pak. Di situ kan ada apa namanya itu Pak? Batu. Itu fungsinya apa? Begini Pak. Tentunya di sana dulu itu adalah mata air ya. Dimana di situ dulu itu ada gua. Iya, ada gua. Saya yakin ada gua itu seharusnya ada gua dua, Gua Padon dan Gua Lanang istilahnya seperti itu. Itu setiap keraton itu mesti ada. Itu disebut sumur upas. Istilahnya seperti itu. Ya, setiap keraton itu mesti ada yang namanya sumur upas. Nah, begitulah sehingga di situ ada gua. Gua ini menuju ke sungai bawah tanah. Nah, sungai bawah tanah ini berasal dari 3 mata air yaitu Bromo, Semeru, dan Arjuna. Sehingga membentuk sungai yang besar sekali. Nah di situ sehingga identiknya logikanya setiap tempat yang dialiri oleh sungai bawah tanah ini relatif memiliki mata air yang besar. Jadi itu sampai ke laut selatan. Tebus. Ya. Nah di situ sehingga fungsinya apa sumur upas gua ini untuk menyelamatkan keluarga raja apabila terjadi kerusuhan huru-hara di keraton ini. Mereka diselamatkan lewat gua ini ya mengalir sampai ke laut selatan lepas dari bahaya. Oke guys, wah capek banget megang gimbal ini loh. Gawan dan mantep guys, berat banget.
Oke teman-teman, jadi segitu dulu video saya kali ini. Tadi kalian bisa saksikan ya penjelasan dari Bapak Juru Kunci mengenai petirtaan Watu Gede tersebut teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe channel saya, dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton channel ini teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya karena subscribe itu gratis. Oke guys, saya Helmi Maulana pamit undur diri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.